Dan apabila mereka terkena infeksi akibat tidak tervaksinasi, itu satu pesawat harus mendarat darurat. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabat Indrayana. Welcome back to podcast sahabat Indrayana. Kali ini edisi sangat spesial karena kita kedatangan narasumber tamu yang luar biasa dan new di klinik utama Dr. Indrayana, yaitu Dr. Ardhito Budi Juwono SPKP, yaitu spesialis kedokteran penerbangan. Halo dokter, selamat pagi dok. Halo, selamat pagi juga. Selamat datang di klinik utama Dr. Indrayana, dok. Terima kasih. Dok, tolong disapa dong sahabat Indrayana di rumah. Mungkin perkenalan, silahkan dok. Baik, halo sahabat Indrajana, selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Dr. Ardhito Budi Juwono, spesialis kedokteran penerbangan. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat semua di sini baru pertama kali mendengarkan atau mungkin masih jarang ya untuk kedokteran penerbangan ini. Jadi untuk kedokteran penerbangan ini sebenarnya memang kita bidang kesehatan yang difokuskan untuk orang-orang yang akan melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat terbang. Memang pada awalnya fokus utama kita adalah pada pilot. Karena memang utamanya kita dibentuk itu untuk menjaga kesehatan pilot, kemudian aircrew dan semua kru-kru yang melayani penerbangan. Seiring bertambahnya waktu dan zaman, pelayanan juga sekarang mulai perlahan-lahan diberikan untuk pelayanan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam bentuk klinik travel atau klinik perjalanan. Demikian ya dokter ya. Mungkin secara umum dokter Ardhito menjelaskan bahwa ternyata kedokteran penerbangan ini pada awalnya dibuat ataupun melayani kru, pilot, ataupun berhubungan dengan penerbangan. Nah, kalau saya pribadi nih dok, melihat ini adalah sesuatu yang baru. Nah, jika kita tanya nih dok, keunggulan dari dokter penerbangan ini atau klinik kedokteran penerbangan ini apa dok dibandingkan klinik lain mungkin dok, untuk khusus penerbangan ini, silahkan dok. Jadi untuk target utama kita untuk kesehatan penerbangan itu ada 3. Yang pertama itu kita akan memfokuskan untuk medical check-up, untuk pemeriksaan kesehatan sebelum terbang, dan hasil yang akan dilakukan nanti dalam bentuk surat layak terbang. Karena mungkin dari sahabat Indrajana semua di sini masih belum banyak juga yang tahu kalau maskapai itu sebenarnya mewajibkan untuk surat layak terbang ini diserahkan ke mereka kalau misalkan ada kondisi khusus pada pasiennya. Dan ini hanya dikeluarkan oleh Kami dokter spesialis penerbangan ya dokter ya? Kemudian yang kedua, kami juga memberikan layanan vaksinasi untuk para traveler di sini yang mau melakukan perjalanan. Mungkin contohnya pada teman-teman sahabat di sini yang mau melakukan umroh, contohnya itu kan kemarin sempet ya vaksin meningitis dicabut untuk kewajibannya. Kemudian setelah diteliti lebih lanjut, ini dampaknya lumayan nih kayaknya kalau misalkan vaksinnya dicabut, akhirnya diwajibkan lagi sekarang. Karena itu mungkin rekan-rekan yang mau melakukan umroh, perjalanan ke Timur Tengah, itu nanti bisa mendapatkan vaksinasi meningitis dalam bentuk buku kuning atau ICV nanti di klinik Indrajana ini. Kemudian untuk yang tahap lebih lanjutnya, kami juga biasa bisa memberikan layanan untuk evakuasi medis. Jadi evakuasi medis di sini sebenarnya lebih untuk semacam untuk asistensi ya bagi rekan-rekan sahabat Indrajana yang mau melakukan pengobatan di luar atau di tempat-tempat lain dari kotanya. Mungkin contohnya ya mungkin dari sini mau kita bawa ke luar negeri, tentunya pengobatan di luar negeri karena di sini mungkin ada keterbatasan atau ada limitasi tempat. Nah itu biasanya kita dari kedokteran penerbangan juga bisa memberikan layanan untuk membantu mereka di asistensi supaya aman sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Apa kira-kira bahaya jika tidak dilakukan misalkan medical check-up, vaksin, ataupun tadi evakuasi medis yang memang belum ada personilnya. Nah kira-kira kita bahas satu persatu nih dok. Untuk medical check-up layak terbang ini, kira-kira seberapa pentingkah dok untuk dilakukan pada peserta ataupun pada kru yang akan melakukan penerbangan dok? Silahkan dok.
Untuk medical check up ini sebenarnya sangat penting sekali kalau menurut saya untuk kita lakukan. Mengapa? Karena beberapa penelitian terakhir menyebutkan memang cukup banyak kejadian medis terjadi di dalam pesawat atau dalam penerbangan. Nah, penyebabnya apa? Karena mereka itu mungkin ada yang sudah sadar tapi mereka tidak memeriksakan diri sebelum melakukan terbang, atau yang mereka juga yang memang tidak tahu mereka punya penyakit tertentu, terus mereka melakukan penerbangan, kemudian rutin terbangnya, nah itu akhirnya kolaps pada saat terbang. Nah, makanya medical check up ini sebenarnya penting untuk memastikan kalau misalkan Anda melakukan penerbangan, apalagi kalau jarak jauh ya, misalkan dari sini bisa belasan jam, betul, ke Eropa ataupun ke Amerika, itu kan bisa belasan jam, betul ya. Termasuk long haul flight, itu merupakan salah satu resiko yang harus diperhatikan. Karena pada saat penerbangan bukan berarti dia aman-aman saja kalau misalkan dia ternyata punya penyakit tertentu yang tidak ketahuan. Nah, lewat dari medical check up ini mungkin kita bisa minimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal tersebut. Karena selain pasti keamanan untuk pasien sendiri, untuk sahabat-sahabat semua di sini, dan juga pasti keamanan untuk penerbangan. Karena kalau misalkan terjadi kondisi medis pada saat terbang, itu satu pesawat harus mendarat darurat. Wah, dampaknya akan besar. Genting banget berarti dok ya. Berarti memang sangat-sangat diperlukan banget dok. Karena untuk penerbangan baik itu yang memang jangka pendek dengan 2 jam ataupun 1 jam, bahkan yang berjam-jam itu sangat membutuhkan medical check up untuk keamanan juga semua penumpang maupun kru yang ada di dalamnya dokter ya. Wah, luar biasa nih dokter. Nah, berikutnya yang saya bingungkan nih dok, mungkin sahabat Indriana juga bingung nih, apa penting, apa hubungannya penerbangan dengan vaksin? Nah, vaksin ini untuk orang seperti apa dan penerbangan seperti apa, mungkin bisa dijelaskan dokter? Terima kasih. Jadi kalau untuk vaksinasi sebenarnya kita merupakan salah satu program preventif atau pencegahan ya, terutama bagi penerbang-penerbang yang akan atau penumpang yang akan melakukan penerbangan ke tempat-tempat daerah endemis. Contohnya mungkin seperti di daerah Timur Tengah tadi atau daerah Afrika Tengah ya. Itu kan di sana tempat endemis yang termasuk daerah meningitis. Nah, itu makanya diwajibkan kalau misalkan ke sana agar dia tidak terkena resiko infeksi meningitis, kita lakukan vaksinasi dulu di sini. Nah, yang namanya vaksin tapi juga kan dia perlu waktu juga untuk bekerja ya. Jadi memang tidak bisa juga hari ini vaksin, besok langsung terbang. Jadi memang harus jauh-jauh hari ya dokter ya. Nah, itu untuk teman-teman semua yang membutuhkan vaksinasi ini tentu saja sebenarnya diwajibkan untuk semuanya ya, untuk orang-orang yang melakukan, karena yang namanya infeksi dia bisa menular ke siapapun, tidak pandang usia, tidak pandang golongan, itu bisa terkena ke siapapun, bahkan yang bisa menaikkan resiko tadi mungkin pada lansia-lansia yang sudah punya penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi dan lainnya. Dan apabila mereka terkena infeksi akibat tidak tervaksinasi, yaitu dampaknya komplikasinya akan menjadi lebih berat. Oke, berarti memang sangat berperan penting dokter untuk mencegah ya dokter ya. Betul. Yang berikutnya mungkin tentang evakuasi medis nih dok. Apa peran kedokteran penerbangan untuk evakuasi medis? Apakah membantu mengevakuasi atau mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut dokter? Oke. Baik, jadi untuk evakuasi medis sendiri, kami dari kedokteran penerbangan juga memiliki kompetensi, kewenangan untuk menentukan apakah orang itu pertama layak terbang atau tidak pastinya. Kalau misalkan dia memang layak terbang bisa dibawa, kita lihat dulu apakah orang ini bisa terbang menggunakan pesawat biasa atau mungkin butuh pesawat khusus atau charter ya contohnya. Nah, itu kalau misalkan mungkin ada orang-orang tertentu yang butuh asistensi khusus, contohnya mungkin pada orang-orang yang habis patah tulang atau habis operasi tulang belakang yang susah bergerak, yang sehingga dia butuh ditandu pada saat dibawa masuk ke pesawat. Kemudian juga mungkin pada orang-orang yang membutuhkan kecepatan untuk sampai, kami bisa untuk memberikan asistensi untuk menemani para pasien supaya sampai dengan selamat ke tujuan. Karena pada saat penerbangan tadi yang saya sebutkan, kemungkinan bahaya yang terjadi itu cukup banyak. Seperti tadi contohnya kan seperti ada penurunan oksigen, kemudian ada mungkin kasus turbulensi, di mana turbulensi itu kalau misalkan pada orang-orang tertentu dampaknya mungkin nggak terlalu masalah, tapi kalau misalkan pada orang-orang yang sudah ada kondisi medis tadi contohnya seperti orang habis operasi tulang belakang atau misalkan habis
operasi kepala apalagi. Nah itu butuh pengawasan khusus, monitoring khusus selama penerbangan supaya mereka itu nggak terjadi masalah pada saat terbang. Oke, wah luar biasa nih. Berarti memang secara garis besar tadi dokter menjelaskan bahwa memang dokter di penerbangan ini untuk evakuasi sangat berperan penting begitu ya dokter ya. Nah, berikutnya mungkin dokter kita bahas tentang, kita agak sedikit keluar dari topik tetapi masih berhubungan dengan pembicaraan kita hari ini tentang mitos dan fakta terkait penerbangan. Yang paling pertama dokter adalah mitos atau fakta dokter bahwa ibu hamil dilarang untuk terbang karena alasan kesehatan. Ini mitos atau fakta dokter? Untuk ibu hamil sebenarnya itu belum bisa dibilang fakta atau mitos karena itu ada tergantung dari kondisinya. Jadi kalau misalkan dibilang apakah dia dilarang, itu juga termasuk fakta. Karena memang pada kondisi-kondisi tertentu ibu hamil itu bisa dilarang untuk terbang. Mungkin yang belakangan ini cukup membingungkan dari usia kehamilan juga. Usia kehamilan memang ada berbeda-beda ya antara mungkin maskapai ini usianya segini yang diperbolehkan terbang, maskapai ini segini yang diperbolehkan terbang. Biasa sih batasan yang kami gunakan memang kalau misalkan untuk panduan secara internasional itu kalau misalkan untuk ibu hamil yang baru hamil yang pertama ya, contohnya itu kalau udah di atas 36 minggu itu biasanya mulai akan perlu pemeriksaan lebih ketat ataupun sangat jarang untuk dibolehkan terbang itu. Oke. Atau kalau misalkan pada ibu-ibu hamil yang sudah punya anak kembar, maksudnya kehamilannya bukan satu ya, tapi ada 2 atau 3 lebih, yaitu di atas 32 minggu karena dia makin kecil kemungkinan, makin besar kemungkinan untuk lahir di usia kehamilannya yang lebih muda. Gitu. Jadi memang perlu adanya medical check up dan juga beberapa konsultasi yang dilakukan sebelum melakukan penerbangan ya dokter. Betul. Apalagi penerbangannya yang sangat jauh begitu ya dokter ya. Yang berikutnya dokter, mitos atau fakta makan di bandara supaya bisa tidur di pesawat. Ini agak gimana? Sih ya. Kalau untuk makan di bandara, saya bilang itu termasuk mitos sih. Gimana dok kira-kira dokter? Untuk makan, untuk supaya bisa nyaman pada saat penerbangan itu benar-benar tergantung jenis makanannya, jumlah makanannya, dan jam makanannya. Karena misalkan untuk jenis makanan, misalkan dari sahabat-sahabat di sini makannya yang tinggi lemak, kemudian yang tinggi gas, asam. Nah itu tadi kan yang sudah disebutkan pada saat dia melakukan penerbangan, gas pasti akan meningkat. Kalau misalkan setelah makan makanan atau minuman tersebut dalam jumlah banyak, kemudian dibawa terbang, nah itu resiko untuk jadi sakit perutnya nggak enak, meningkat. Oke, berarti memang sebenarnya nggak ada hubungan dokter ya. Ini masih lebih kepada kesehatan lambungnya dan lain-lain. Kalau untuk makan ya terserah dokter ya. Nah terima kasih dokter. Kita lanjut lagi dengan topik yang kita bahas tadi. Kita lebih kepada nih, ada pertanyaan tentang dok, bagaimana sih tips supaya penerbangan kita aman dan nyaman? Kira-kira ada tips nggak dok untuk penerbangan, apalagi penerbangan yang jauh? Silahkan dok. Oke, jadi untuk penerbangan jarak jauh, tips-tips yang bisa kita berikan yang pertama tentu saja tadi, kalau bisa misalkan lakukan check up sebelum terbang, minimal supaya kita bisa tahu kalau misalkan sahabat-sahabat di sini yang sudah punya penyakit tertentu, kita lihat apakah kondisi penyakitnya sudah stabil atau ada masalah. Kalau misalkan ada masalah, mungkin kita bisa obatin dulu, kita lihat sejauh mana dampaknya. Kalau misalkan dia terlalu berbahaya untuk melakukan terbang, ya tentu saja mungkin kita akan sarankan untuk diundur atau ditunda dulu. Lalu kemudian tadi, kalau misalkan bepergian ke tempat-tempat tertentu, contohnya kayak ada di daerah Afrika atau Amerika Selatan, perlu ada vaksinasi, terutama kalau misalkan negara yang mewajibkan harus ada vaksinasi tersebut sebelum masuk. Nah itu usahakan lakukan vaksinasi sebelum terbang dan diberi jarak waktu. Jangan langsung tadi yang saya bilang, habisin vaksin besok langsung terbang. Nah itu vaksinnya nggak bisa bekerja. Jadi tergantung jenis vaksinnya, rata-rata mungkin bisa sekitar 4 minggu baru bisa mungkin melakukan penerbangan setelah divaksin.
Kemudian juga mungkin persiapan-persiapan lain yang perlu dilakukan, contohnya tadi seperti makan makanan dan minum minuman. Jangan makan makanan minuman yang tinggi asam atau yang tinggi lemak, yang bisa menyebabkan kemungkinan gas di dalam lambung itu meningkat, sehingga resiko nggak nyaman ataupun rasa tidak nyaman pada saat terbang itu bisa terjadi, bisa diturunkan. Lalu mungkin konsumsi minum air, karena memang sebenarnya ini juga banyak orang yang berpikiran kalau saya lagi terbang saya minum air banyak, kencingin nanti gimana, susah ya. Iya dokter, ada takut nih dok ya. Gimana kira-kira dok Kalau yang pasnya? misalkan minum air itu sebenarnya nggak ada masalah pada saat terbang. Ya satu, toilet pasti ada sedia di dalam pesawat. Ya kalau misalkan mau kencing, kencing aja. Daripada Anda terpapar resiko dehidrasi, meskipun memang tidak besar kemungkinan resiko dehidrasinya pada saat terbang, ya, tapi tadi minimal seperti dampak mulut kering ataupun kulit-kulit menjadi merasa perih, itu bisa terjadi pas saat terbang. Nah itu minum air tetap perlu pada saat terbang, jadi jangan takut untuk tetap minum air pada saat terbang. Wah, banyak banget nih deh tips-tips yang diberikan Dokter Ardi mengenai penerbangan yang aman dan nyaman. Mungkin bermanfaat banget nih dok untuk sahabat Indrayana yang suka traveling, suka mungkin urusan bisnis keluar kota ataupun keluar negeri, bahkan teman-teman yang memang bekerja di maskapai penerbangan, begitu ya dokter ya. Nah, statement dok terakhir mengenai tentang pelayanan ataupun klinik penerbangan ini, silahkan. Baik, sahabat Indrajana, jadi sebagai mungkin penutup, untuk kesehatan penerbangan itu mungkin selama ini masih belum terlalu awas atau aware dari rekan semua. Tapi ini merupakan suatu titik awal dan juga merupakan suatu konsep untuk pencegahan demi yang lebih baik ke depannya, supaya jangan sampai terjadi masalah-masalah medis ataupun masalah-masalah berbahaya pada saat penerbangan. Jadi jangan lupa mungkin sahabat Indrajana untuk berkonsultasi dengan kami di klinik Indrajana, dengan saya khususnya di spesialis kedokteran penerbangan apabila Anda ingin melakukan penerbangan. Wah, luar biasa. Ya, untuk sahabat Indrayana langsung saja ke Dokter Ardi di Klinik Utama Dokter Indrayana, ketemu langsung nih dok ya kan, konsultasi bisa, MCU bisa, vaksin bisa, evakuasi medis bisa, begitu ya dokter ya. Nah, untuk sahabat Indrayana jangan lupa bosan untuk like, komen dan share video kita, dan juga sebarkan sebanyak-banyaknya like, sebanyak-banyaknya supaya kita lebih semangat untuk mengedukasi teman-teman sahabat Indrayana di rumah, begitu ya dokter ya. Dok, terima kasih dok telah berbagi mengenai pelayanan kedokteran penerbangan ini. Semoga video ini bisa menjadi pengetahuan baru untuk sahabat Indrayana yang belum tahu, dan juga sahabat Indrayana yang sudah tahu mungkin tahu nih, di klinik Indrayana ada nih spesialis kedokteran penerbangan, begitu ya dokter. Thank you so much sahabat Indrayana. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Gembira dan Dokter Ardi pamit. Dah. Dadah.